Nih, menurut aku, mendingan kamu udahan deh sama Mas Bagus. Memang dia seorang abdi negara, gagah, ganteng, cewek-cewek pasti suka sama dia. Tapi sifatnya itu loh, Ning. Mas bingung, Ning. Bingung kenapa, Mas? Maafkan Mas, Ning. Kenapa, Mas? Kenapa Mas Bagus minta maaf sama aku? Sementara aku nggak tahu Mas Bagus salah apa sama aku. Mas salah, Ning. Maafkan Mas. Mas Bagus salah apa sih? Coba jelaskan. Cewek itu Cewek itu? Cewek yang mana, Mas? Siapa? mantan Mas, Ning. Mantan kamu, Mas, yang ada di foto itu? Iya, Ning. Memangnya dia kenapa? Dia hamil, Ning. Kita putus, Mas. Aku nggak mau lihat muka kamu lagi. Tidak, Ning. Jangan. Mas sayang sama kamu. Mas tidak mau hubungan kita berakhir karena hal ini. Mas mau memperbaiki semua saja, Ning. Terapi untuk bayi kita agak susah di sini. Dan Mas juga lagi nunggu administrasi kedinasan agar bisa pindah ke Jawa lagi. Dan mengurus pernikahan kita secara negara. Kemuning pun penasaran. Akhirnya dia mengecek handphone Bagus yang ada di meja. Kemuning kaget. Ternyata chat itu dari perempuan pemandu lagu yang dulu dihamili oleh Bagus. Isi chat itu adalah, Sayang, maaf. Kemarin aku gak megang handphone. Kemarin itu aku sibuk banget. setelah itu aku langsung memutuskan untuk ketemu dengan Bagus. Ini siapa, Mas? Tolong jelaskan. Ini siapa, Mas? Bagus hanya diam aja. Aku mendesak terus agar Bagus menjawab perempuan itu siapa. Maafkan aku, sayang. Kenapa, Mas? Dia itu siapa? Tolong jawab jujur, Mas. Baik, aku jujur. Dia mantan aku. Tapi aku sudah gak cinta sama dia. Kalau Mas Bagus gak cinta sama dia, kenapa Mas Bagus ketemu sama dia? Jawab, Mas. Jawab. Mas sudah beresin semuanya. Mas lebih memilih kamu. Kasih Mas kesempatan ya. Berhari-hari Kemuning bersedih dan berdiam diri tidak mau keluar rumah. Hanya Citra yang selalu peduli padanya. Nih, menurut aku, mendingan kamu udahan deh sama Mas Bagus. Memang dia seorang abdi negara, gagah, ganteng, cewek-cewek pasti suka sama dia. Tapi sifatnya itu loh, Ning. Aku mau kasih kesempatan dia satu kali lagi, Cit. Lima hari kemudian, Citra menemui Kemuning di rumahnya dan bilang kalau perempuan itu sudah pindah dari kosannya 3 hari yang lalu. Kabar itu membuat Kemuning lega. Mungkin dalam benak Kemuning, setelah perempuan itu pergi dari kosannya, maka hubungan Bagus dan perempuan pemandu lagu itu telah berakhir.
3 bulan berjalan, namun akhir-akhir ini Kemuning melihat wajah Bagus seperti kebingungan dan cenderung sering melamun. "Mas, ada apa? Wajahnya kok kusut gitu? Ada masalah apa toh, Mas?" Mas bingung, Ning. "Bingung kenapa, Mas?" Maafkan Mas, Ning. "Kenapa, Mas? Kenapa Mas Bagus minta maaf sama aku? Sementara aku gak tahu Mas Bagus salah apa sama aku." Masalah, Ning. Maafkan Mas. "Mas Bagus salah apa sih? Coba jelaskan." Cewek itu "Cewek itu? Cewek yang mana, Mas? Siapa?" mantan Mas, Ning. "Mantan kamu, Mas, yang ada di foto itu? Iya, Ning. Memangnya dia kenapa?" Dia hamil, Ning. Mendengar pernyataan itu, Kemuning langsung lemas dan menangis meluapkan kemarahannya kepada Bagus. "Kita putus, Mas! Aku nggak mau lihat muka kamu lagi!" Tidak, Ning. Jangan. Mas sayang sama kamu. Mas tidak mau hubungan kita berakhir karena hal ini. Mas mau memperbaiki semuanya. Mas akan suruh dia aborsi. "Kamu jahat, Mas!" Mas lebih baik keluar dari kedinasan daripada nikah sama perempuan itu, Ning. Kemuning kecewa atas semua kelakuannya Bagus. Bagus pun bingung karena semenjak perempuan itu hamil, perempuan itu mengancam akan melaporkan ke atasannya Bagus. 2 bulan setelah pertemuan itu, Bagus memutuskan untuk cari jalan keluar dari masalah itu, yaitu pindah kedinasan keluar pulau agar dapat izin menikah sama Kemuning. Ning, selagi Mas nunggu pindah kedinasan, Ning mau kan nikah siri dengan Mas? Bulan Februari tahun 2021, akhirnya Kemuning menikah siri dengan Bagus. Dan kemudian mereka pindah ke salah satu pulau bagian Indonesia Timur. Beberapa bulan kemudian, Kemuning pun hamil. Namun, di saat usia kehamilannya menginjak 7 bulan, Mas Bagus menyuruhku pulang ke Pulau Jawa. Kita hidup berdua di sini, Ning. Mas sibuk kerja dan kamu sendirian. Mas takut kamu lahiran di sini. Nanti nggak ada yang ngurus kamu dan bayi kita. Kemuning pun menyetujuinya karena memang di sana jauh dari keluarga dan sanak saudara. Namun, di saat beberapa hari terakhir sebelum pulang, Kemuning merasakan penasaran dengan isi handphone milik Bagus. Alangkah terkejutnya Kemuning di saat menemukan isi chattingan Bagus dengan bukan 1 atau 2, bahkan 6 perempuan sekaligus. Berisikan gombalan dan rayuan mesra sekali. Ini maksudnya apa, Mas? Lihat ini. Mas suka chattingan sama perempuan-perempuan di luar sana? Kenapa sih Mas gak pernah berubah? Gak kapok sama kasus wanita pemandu lagu itu? Nah, sudahlah. Aku capek kerja. Kemuning kecewa dengan apa yang dilakukan Bagus. Kesal dan ingin marah sejadi-jadinya. Namun, Kemuning sadar bahwa dia sedang mengandung anak pertamanya. Kemuning gak mau stres yang berakibatkan negatif dengan anak di dalam perutnya.
Kemuning pun kembali ke rumahnya. Kemuning berusaha tegar saat bertemu dengan keluarganya dan seolah tidak ada apa-apa. Duk, minggu depan toh anakmu lahir toh. Apakah Mas Bagus akan pulang? Sepertinya Mas Bagus gak akan pulang, Bu. Dia sibuk akhir-akhir ini. Mendengar pertanyaan dari ibunya, Kemuning pun berusaha untuk terlihat tegar. Dan yang ada di pikirannya hanyalah agar bayi dalam kandungannya baik-baik saja. Walaupun dari awal kepulangan Kemuning ke rumahnya, Bagus tidak sama sekali menghubungi Kemuning. Kemuning pun melahirkan bayinya dengan normal. Namun, sampai pada saat itu, Bagus tidak memberikan kabar sekalipun. Walaupun Kemuning chat ke WhatsApp-nya Bagus, tapi tidak dibalas. Bagus sudah dikasih tahu nih. Sudah, Bu. Tadi Mas Bagus sudah nelfon aku. Seiring berjalannya waktu, bayinya sering sakit-sakitan. Kemuning pun sering bolak-balik untuk perawatan jalan. Mendingan kamu di Jawa saja nih. Terapi untuk bayi kita agak susah di sini. Dan Mas juga lagi nunggu administrasi kedinasan agar bisa pindah ke Jawa lagi. Dan mengurus pernikahan kita secara negara. Mendengar pernyataan dari Bagus, Kemuning merasa senang, berharap Bagus bisa berubah. Namun, beberapa hari kemudian, Kemuning mendapatkan kabar dari tetangganya sewaktu dia tinggal di sana, bahwa Bagus sering membawa perempuan nginep di rumahnya dan sering memergoki Bagus dengan perempuan yang berbeda di depan hotel. Kemuning berusaha tetap tegar dengan semua kabar ini. Pada akhirnya, di bulan Agustus ini, Bagus sudah fix pindah kedinasan di Pulau Jawa lagi. Kemuning dan Bagus pun mengurus berkas-berkas untuk pernikahan secara negara. Kemuning merasa senang akhirnya bisa melakukan pernikahan secara negara dan berharap keluarga mereka baik-baik saja. 1 bulan berjalan terasa baik-baik saja. Namun, di saat Bagus sedang mandi setelah pulang kerja, Kemuning mendengar ada suara WhatsApp yang masuk. Kemuning pun penasaran. Akhirnya, dia mengecek handphone Bagus yang ada di meja. Kemuning kaget. Ternyata chat itu dari perempuan pemandu lagu yang dulu dihamili oleh Bagus. Isi chat itu adalah, "Sayang, kalau kamu tidak bertanggung jawab sama anak ini, aku ingin dinikahi kamu dan kamu harus biayai kami. Kalau tidak, aku akan laporkan ke atasanmu." Kemuning shock melihat isi chat itu. Ternyata Bagus masih berhubungan sama perempuan pemandu lagu itu. "Mas, ternyata kamu masih berhubungan sama perempuan itu?" Tenang nih, tenang. Mas akan beresin ini semua. Kemuning tidak habis pikir lagi dengan kelakuan Bagus yang tidak pernah berubah. Mas akan beresin ini semua nih. Mas akan gadaikan SK Mas ke bank. Untuk apa, Mas? Untuk bayar dia. Aku ingin rumah, Mas.
Kemuning bingung apa yang harus dilakukannya. Apakah harus tetap melanjutkan pernikahannya dengan Bagus atau berpisah dan meminta hak-hak Kemuning dan juga anaknya? NS Lover, itulah cerita dari Kemuning yang kita bisa ambil pelajaran hidupnya. Agar sebisa mungkin kita menyaring lagi tentang suatu hubungan. Baik itu teman, hubungan spesial, rekan kerja atau bisnis. Apabila kamu punya pengalaman menarik seputar rumah tangga, hubungan spesial, ataupun di dunia kerja, atau cerita menarik tentang perjalanan kehidupan kamu bisa kirimkan cerita kamu lewat DM ke Instagram @_nuristory, TikTok @_nuristory, atau email ke ithitslove@gmail.com. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan kamu juga bisa memberikan komentar untuk memberikan solusi kepada narasumber di single podcast Nuri Story. Curhatan seorang istri.